Selama puluhan tahun, dunia menganggap surat utang Amerika Serikat sebagai tempat teraman menyimpan uang. Namun, bagaimana jika keadaan berubah dan dunia mulai meninggalkannya? Pada awal tahun 2026, utang nasional Amerika Serikat telah meroket menjadi lebih dari 38 triliun dolar dan sekitar 24% dari jumlah itu dimiliki oleh pihak asing, sebagian besar oleh pemerintah. Itu berarti Amerika Serikat tidak hanya meminjam dari para investor, tetapi juga meminjam dari kekuatan asing. Dan jika mereka pernah memutuskan untuk menjual utang itu dengan cepat, gelombang kejutnya akan menghantam segalanya. Para pemegang terbesar adalah sebagai berikut. Jepang memegang lebih dari 1 triliun dolar, Tiongkok ratusan miliar, dan Eropa kemungkinan triliunan dolar secara kolektif. Itu adalah pengaruh yang bisa menghancurkan pasar. Tapi ini bukan hanya utang Amerika, melainkan fondasi sistem keuangan global. Obligasi Treasury adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat saat membutuhkan dana. Pemerintah tidak hanya mencetak uang, tapi juga meminjam dengan menjual surat berharga Treasury, seperti Treasury Bills, kurang dari 1 tahun, Treasury Notes, 2-10 tahun, dan Treasury Bonds, 20-30 tahun. Surat utang Treasury tidak hanya mendanai Amerika, tetapi juga menentukan harga uang untuk seluruh dunia. Jadi jika surat utang Treasury dijual besar-besaran, biaya meminjam uang akan menjadi lebih mahal bagi semua orang. Bayangkan Jepang punya 1 miliar dolar surplus perdagangan, misalnya dengan menjual lebih banyak mobil dan elektronik ke Amerika dibanding membeli dari sana. Jepang kini memiliki banyak dolar Amerika Serikat menganggur, lalu digunakan untuk membeli obligasi Treasury 10 tahun dengan bunga 4% per tahun. Mereka menerima cek bunga setiap 6 bulan. Setelah 10 tahun, mereka mendapat kembali 1 miliar dolar dan seluruh keuntungannya. Obligasi Treasury dianggap investasi paling aman karena diyakini Amerika akan tetap membayar meski dunia kacau. Amerika Serikat belum pernah gagal bayar. Dan dengan 1/8 produk domestik bruto dunia, investor berharap rekor ini tetap dijaga. Surat utang Treasury adalah cara pemerintah mendanai dirinya sendiri, tanpa menaikkan pajak atau memotong pengeluaran. Amerika Serikat mengalami defisit anggaran yang terus-menerus. Artinya negara ini membelanjakan lebih banyak daripada yang dikumpulkan dari pajak setiap tahunnya. Kekurangan ditutupi dengan meminjam lewat penjualan surat utang Treasury. Pada 2024, pemerintah federal membelanjakan 6,8 triliun dolar dan memperoleh pendapatan 4,9 triliun dolar. Selisih 1,9 triliun dolar berasal dari pinjaman, mayoritas dari luar negeri. Bagi negara lain, surat utang Amerika Serikat memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, surat utang tersebut adalah tempat yang aman untuk berinvestasi. Cadangan devisa dibutuhkan negara untuk menstabilkan mata uang, membayar impor saat darurat, atau intervensi di pasar valuta asing. Surat utang negara membantu negara mengelola mata uang. Tiongkok bisa membeli dolar Amerika Serikat dan surat utang negara agar yuan tidak terlalu naik, sehingga permintaan dolar naik dan yuan turun. Ketiga, surat utang negara berfungsi sebagai jaminan perbankan global. Bank-bank menggunakannya untuk mendapatkan pendanaan jangka pendek, mendukung perdagangan internasional, dan memenuhi persyaratan modal. Karena itu, aksi jual besar-besaran akan meluas ke semua yang didukung cadangan tersebut. Dampaknya pun lebih besar secara global. Surat utang negara Amerika Serikat menetapkan tingkat pengembalian bebas risiko global. Sebagian besar suku bunga lain, seperti obligasi korporasi, hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit dihitung berdasarkan surat utang negara Amerika Serikat. Obligasi 10 tahun berbunga. 4% perusahaan bisa pinjam, 6% sementara startup berisiko membayar 10%. Bagaimanapun juga, semuanya tetap berpatokan pada suku bunga Treasury. Namun, semakin banyak negara yang mulai melepas kepemilikan utang Amerika Serikat mereka, dan ada beberapa alasan untuk hal ini. Surat berharga Treasury Amerika Serikat
merupakan cara efektif untuk mendapatkan dolar Amerika Serikat dan modal jangka pendek. Hal ini menjadi berguna jika para ahli percaya bahwa nilai dolar akan turun dalam waktu dekat. Atau jika suatu negara perlu mendapatkan sejumlah besar uang dengan sangat cepat, menjual surat berharga treasury pada dasarnya seperti menukarkan chip Anda selagi nilainya masih tinggi. Kedua, hubungan antar negara yang membaik membuat mereka saling membeli utang dan berinvestasi di ekonomi masing-masing. Namun, ketika hubungan tersebut memburuk, negara-negara mulai mengurangi eksposur mereka terhadap utang satu sama lain. Dan disitulah keadaan menjadi berbahaya. Tahun 2025 terjadi penurunan hubungan luar negeri drastis. Kepercayaan global pada stabilitas Amerika Serikat menurun, sementara di pasar obligasi kepercayaan sangat penting. Kepercayaan goyah, uang ikut bergerak. Jepang, pemilik obligasi Treasury Amerika Serikat terbesar, dikenai tarif 15% untuk ekspor ke Amerika Serikat pada 2025. Pada Mei 2025, Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan, kepemilikan treasury besar oleh Jepang bisa jadi kartu truf untuk mencegah langkah Amerika Serikat yang dapat merusak perdagangan dan hubungan kedua negara. Setelah Jepang menjual lebih dari 220 miliar dolar obligasi treasury Amerika Serikat dalam 3 tahun, miliaran dolar lagi dijual pada April 2025. Ini menyebabkan imbal hasil treasury naik, sehingga Amerika Serikat harus menawarkan bunga lebih tinggi ke investor. Sebagian untuk menjaga permintaan tetap kuat dan mencegah negara lain menjual aset mereka. Disinilah reaksi berantai dimulai. Tiongkok, pemilik terbesar kedua, juga mengalami kerusakan signifikan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat selama periode ini. Ditambah dengan ekonomi Tiongkok yang tumbuh pesat, hal ini menyebabkan Tiongkok menjual utang dalam jumlah besar. Tarif dan kebijakan ekonomi bermusuhan membuat Tiongkok melarang Amerika Serikat mengakses beberapa produk bijih dan logam penting. Tiongkok juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar sambil berusaha memperkuat posisi global yuan. Dengan menjual utang Amerika Serikat, Tiongkok dapat memberikan tekanan pada dolar. Dan jika hasilnya digunakan untuk membeli yuan, hal itu dapat mendukung nilainya. Perkembangan paling mengkhawatirkan saat ini datang dari Eropa, di mana Washington baru saja mengusulkan membeli Greenland dari Denmark. Mereka menilai lokasi yang dekat Amerika Utara membuatnya strategis bagi Amerika Serikat. Namun, Prancis sudah lebih dulu bertindak dengan paket anti-paksaan, termasuk kemungkinan mengurangi investasi di obligasi Treasury Amerika Serikat dan aset lain. Negara-negara Eropa, menurut beberapa sumber, sangat berpengaruh. Uni Eropa dan Inggris memegang sekitar 2,5 triliun dolar surat utang Amerika Serikat. Jumlah itu 2 kali lebih banyak dari Jepang dan 3 kali dari Tiongkok. Intinya, mereka cukup menjual sebagian, tidak perlu semuanya. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi jika negara-negara memutuskan untuk membuang kepemilikan surat utang Amerika Serikat mereka? Mari kita bahas beberapa skenario hipotetis, mulai dari dampak langsung hingga konsekuensi global. Misal Tiongkok menjual semua surat utang Amerika Serikatnya dalam satu sesi perdagangan. Menjual utang dalam jumlah besar sekaligus akan membanjiri pasar obligasi, sehingga harga obligasi cepat turun karena pasokan melebihi permintaan. Bagian ini teknis tapi penting. Saat harga obligasi turun, imbal hasil naik. Obligasi Amerika Serikat $1.000 yang membayar $40 per tahun memberi imbal hasil 4%. Jika obligasi turun jadi $800 karena aksi jual panik, imbal hasil $40 menjadi 5%. Obligasi tetap sama, yang berubah hanya harga yang dibayar orang saat pasar mulai memperhitungkan risiko lebih besar. Untuk menarik pembeli dan memulihkan kepercayaan pada pasar obligasi yang runtuh, Departemen Keuangan Amerika Serikat harus menawarkan suku bunga obligasi baru yang jauh lebih tinggi. Federal Reserve kemungkinan harus mengambil kebijakan darurat untuk menstabilkan ekonomi. Suku bunga kredit pemilikan rumah juga akan naik karena mengacu pada obligasi Treasury 10 tahun. Jika obligasi Treasury Amerika Serikat melonjak menjadi 6,5% atau 7%, suku bunga kredit pemilikan rumah
bisa meroket hingga 2 digit. Suku bunga kredit pemilikan rumah 10% bisa menurunkan nilai rumah, mengurangi kekayaan kelas menengah, dan merusak kepercayaan konsumen. Bagi banyak orang Amerika, rumah adalah aset utama mereka. Penurunan harga tajam tak hanya merugikan keuangan, tapi juga kepercayaan diri mereka. Suku bunga kartu kredit dan pinjaman konsumen juga akan ikut naik. Pinjaman korporasi akan mengering karena perusahaan menghadapi suku bunga yang lebih tinggi, membuat rencana ekspansi dan investasi baru menjadi tidak menguntungkan. Hal ini akan menyebabkan pengetatan ekonomi secara besar-besaran dan tidak alami. Skenario kedua menjadikan hubungan antara obligasi dan saham sebagai titik tekanan utama. Jika negara-negara cepat memangkas treasury mereka, pasar bisa panik dan menjatuhkan indeks utama Amerika Serikat seperti Dow, S, dan P500 dan Nasdaq. Pada saat yang sama, uang kemungkinan besar akan mengalir ke aset-aset aman tradisional seperti emas dan mata uang stabil seperti franc Swiss. Beberapa investor juga mungkin akan mencari alternatif seperti kripto. Hal ini akan membuat warga Amerika biasa yang memiliki 401k dan individual retirement account berada dalam posisi yang genting karena sistem-sistem tersebut secara langsung bergantung pada pasar saham dan obligasi Treasury Amerika Serikat. Dalam skenario terburuk, rekening pensiun dan tabungan kuliah warga Amerika Serikat bisa lenyap seketika. Jika itu terjadi, negara bisa menghadapi reaksi politik dan sosial berat karena masyarakat akan menyalahkan pemerintah. Jika terdengar dramatis, ingat pasar tak harus runtuh total untuk menakuti orang, cukup turun cepat saja. Skenario ketiga menimpa bank-bank Amerika Serikat yang memiliki triliunan dolar surat utang negara di neraca, aset yang dianggap paling aman dan stabil. Tapi ketika imbal hasil naik, harga obligasi turun dan kerugian itu bisa menumpuk dengan cepat. Kehancuran bank lembah Silikon 2023 sebagian karena kerugian obligasi yang belum terrealisasi akibat kenaikan imbal hasil yang lebih kecil dari kondisi yang kita bahas sekarang. Bayangkan jika bank-bank di seluruh Amerika Serikat kehabisan uang, dampaknya akan meluas ke layanan lain sebagai upaya penyeimbangan. Selain suku bunga hipotek tinggi, bank bisa memperketat syarat pinjaman dengan uang muka dan skor kredit lebih tinggi. Transaksi rumah akan terhenti, pekerjaan di bidang konstruksi akan lenyap, dan semua industri yang bergantung pada perumahan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Pada skenario keempat, nilai dolar sangat berfluktuasi dan berdampak buruk bagi industri dalam negeri. Awalnya, nilainya bisa naik karena investor global berebut likuiditas. Banyak utang internasional memakai dolar, jadi peminjam bisa buru-buru mencari dolar untuk bayar, sehingga permintaan naik sementara. Dalam jangka panjang, kepercayaan pada dolar Amerika Serikat bisa menurun dan negara-negara bisa mempercepat diversifikasi cadangannya. Mata uang alternatif, digital, dan sistem berbasis emas diperkirakan makin diadopsi, terutama oleh negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Negara seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan telah lama mencari alternatif sistem berbasis dolar. Krisis Treasury Amerika Serikat akan dianggap membuktikan argumen mereka dan mempercepat tren menuju sistem mata uang multipolar dengan dampak lebih dari ekonomi saja. Pembuangan Treasury secara terkoordinasi bisa diartikan sebagai tindakan permusuhan. Amerika Serikat dapat merespons dengan memberi sanksi pada bank asing, terutama di Tiongkok, yang berusaha melemahkan dolar sebagai mata uang global. Ini akan memaksa Amerika dan sekutu Tiongkok memilih pihak, memecah aliansi keuangan, serta memicu perang dingin baru, kali ini terkait neraca keuangan dan cadangan bank sentral. Dalam skenario ini, negara-negara yang belum menghentikan penjualan obligasi treasury mereka akan menjadi penentu utama. Mereka bisa memilih memanfaatkan kenaikan imbal hasil jangka panjang dan menjadi mitra utama Amerika Serikat demi masa depan ekonomi negara itu. Tentu saja, ada konsep yang sangat sederhana yang mencegah semua skenario ini benar-benar terjadi atau setidaknya sampai pada titik melumpuhkan ekonomi dunia. Kehancuran finansial yang saling dijamin, menjual surat utang negara juga merugikan penjual. Ini mirip pencegahan di era Perang Dingin.
saat Amerika Serikat dan Uni Soviet menghindari perang nuklir karena kedua pihak akan hancur. Pemegang surat utang utama tak bisa menjual utang Amerika Serikat tanpa merugikan ekonomi mereka sendiri. Jika Tiongkok menjual semua surat utang Amerika Serikat, harga aset yang dijual akan turun. Setiap obligasi yang dijual menurunkan harga, jadi jika Tiongkok terus menjual, mereka justru merugi. Jika Tiongkok beli obligasi, treasury, 10 tahun seharga $1.000 lalu jual saat harga turun jadi $800. Tiongkok rugi $200 per obligasi. Kalikan dengan ratusan miliar dolar kepemilikan, maka kerugian bisa mencapai ratusan miliar. Namun, masih ada satu lapisan lagi yang lebih mengkhawatirkan. Ini adalah opsi nuklir dan sepenuhnya legal menurut hukum Amerika Serikat Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional atau Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional memberikan kekuasaan luas kepada presiden selama keadaan darurat nasional. Jika pemerintah asing menjual obligasi treasury secara terkoordinasi, presiden dapat menganggapnya ancaman keamanan nasional. Di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, Departemen Keuangan dapat membekukan aset bank sentral yang terlibat penjualan. Eropa tidak dapat menjual karena Amerika Serikat menolak transfer itu. Triliunan mereka tetap terkunci di sana. Secara teknis, ini dianggap gagal bayar Amerika Serikat, tapi pengadilan Amerika serahkan urusan keamanan nasional kepada presiden. Ini setara secara finansial dengan menyita armada musuh di masa perang. Tapi itu juga berarti bahwa surat utang negara sebenarnya tidak benar-benar bebas risiko. Keamanannya bergantung pada negara lain yang memilih untuk tidak menguji sistem tersebut. Pada akhirnya, Amerika Serikat tetap bergantung pada investor besar yang bersedia mengambil risiko itu dan terus membeli utang Amerika. Sampai saat ini, tidak ada jawaban yang sederhana. Ekonomi global sangat terhubung, sehingga sulit memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, karena pasar bergantung pada kepercayaan dan stabilitas. Jika pondasi retak, aturan biasa tak berlaku, dan itu berbahaya. Namun, saat ini skenario tersebut kecil kemungkinan terjadi. Semua orang punya terlalu banyak yang dipertaruhkan jika menekan tombol jual semua, tapi bagian yang menakutkan adalah tombol itu memang ada, dan begitu kepercayaan runtuh, tidak perlu penjualan besar-besaran untuk memulai kepanikan. Bayangkan jika ekonomi Amerika Serikat jatuh besok, atau tonton video ini sebagai alternatif,